Selamat siang, Pak. Siang. Ya, perkenalkan nama saya Dimas. Sekarang akan memeriksa Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Dok. Oke, kalau gitu saya izin cuci tangan dulu ya, Pak ya. Oke. Sekarang saya akan melakukan cuci tangan dulu, Pak. Oke, sekarang saya akan melakukan fisik para pasien. Pertama-tama kita perlu perhatikan dulu keadaan pasien apakah pasien keadaan baik atau tidak. Pada pasien ini keadaan baik, kemudian lihat juga GCS-nya. Kita perlu nilai GCS pada pasien 15. Nah, sekarang kita akan uh, melihat pada bagian kepala inspeksi, melihat apakah normosefali atau tidak. Kemudian kita lebih lihat lebih dekat lagi ke wajahnya, apakah wajahnya normofasies atau tidak. Kemudian kita periksa ke bagian matanya. Karena pada bagian matanya kita perlu perhatikan pada bagian sferanya apakah eksterik atau tidak, kanan dan kiri. Minta pasien untuk naik ke atas, kemudian lihat juga konjungtivanya anemis atau tidak, kanan dan kiri. Oke, kemudian sekalian kita melihat refleks cahaya langsung tidak langsung di center bagian kanan untuk menilai juga yang kirinya, dan juga dilakukan sebaliknya. Oke, laporannya melihat pupilnya, refleks pupilnya isokor atau tidak, biasanya 2 mm 2 mm isokor kanan kiri. Sekarang kita turun ke bawah melihat bagian hidung, inspeksi bagian hidung, melihat apakah ada deformitas atau tidak, lihat ada sekret atau tidak, kemudian nafasnya, ada nafas cuping hidung atau tidak. Lalu kita turun ke bagian bibir, melihat bibirnya ada sianosis atau tidak, kemudian minta pasien buka mulutnya, Pak, buka mulutnya. Kemudian kita center dan lihat di bagian dalam, bagian lidahnya, oke, apakah ada patetang atau tidak, lihat di bagian faring dalamnya, tonsilnya, apakah ada pembesaran tonsil atau tidak, usulannya di tengah atau tidak, bagian faringnya ada hiperemis atau tidak, mukosanya kering atau basah. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, melakukan inspeksi pada bagian telinga kanan dan kiri, melihat apakah ada deformitas atau tidak pada telinga, kemudian ada nyeri tekan tragus atau tidak pada telinga. Oke, kemudian juga kita lihat bagian yang dalam telinganya dengan menggunakan pen light. Apakah ada sekret atau tidak di dalamnya? Apakah ada benda asing atau tidak di dalamnya? Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari belakang untuk menilai pembesaran kelenjar getah bening atau ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Yang pertama dinilai dari regio preaurikular, kemudian ke belakang postaurikular, kemudian ke occipital, bagian occipital, lalu ke mandibula, submandibula, kemudian ke submental, lalu ke bagian cervical, lalu menilai juga di supra dan infrakalvikular. Sekalian juga jangan lupa untuk memeriksa bagian tiroid, apakah ada massa atau tidak, kemudian minta pasien untuk menelan, dirasakan apabila ada massa, massanya ikut bergerak atau tidak. Oke, baik, sekarang saya akan melakukan inspeksi. Sebelumnya minta pasien berbaring dan membuka bajunya, melihat bagian dada pasien, apakah bagian dada pasien ada deformitas atau tidak, kemudian ada bekas luka atau tidak, kemudian ada splenomegaly atau tidak, lihat tampak itu skordis atau tidak, nafasnya bagaimana, apakah ada retraksi atau tidak. Kemudian saya akan pindah ke bawah pasien untuk melihat pengembangan dada pasien. Di bagian bawah kita perlu perhatikan pengembangan dada pasien kanan dan kiri simetris atau tidak. Pada pasien pengembangan dadanya simetris kanan dan kiri. Oke, sekarang saya akan melakukan perkusi pada kedua lapang paru pasien. Oke, hasilnya tampak sonor di seluruh lapang paru pasien. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke palpasi.
Di palpasi paru saya akan melakukan tactile frenitus. Sekarang saya akan minta pasien untuk mengatakan 77. Pak bilang 77 ya Pak ya? 77. Oke. 77. Oke. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Oke. Getaran terasa di seluruh lapang paru pasien. Simetris. Kemudian sekarang saya akan melakukan chest expansion. Minta pasien untuk tarik nafas. Pak, tarik nafasnya Pak. Oke. Melihat apakah pengembangan dada simetris atau tidak. Dilihat dari jari yang melebar. Sekarang saya akan melakukan auskultasi kepada pasien, kedua lapang paru pasien. Minta pasien untuk tarik nafas. Pak, tarik nafasnya. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafasnya. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Oke. Hasilnya suara nafas paru pasien vesikular kanan dan kiri tidak ada terdengar ronki ataupun wheezing di kedua lapang paru pasien. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian core untuk menilai apakah teraba ictus cordis atau tidak dan teraba trill atau tidak. Ictus cordis tidak teraba dan tidak teraba trill juga. Oke, sekarang saya akan melakukan auskultasi di bagian jantung, menilai 4 titik jantung dan tidak lupa untuk memegang nadi pasien. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien di bagian ICS 2 kanan untuk mendengar aortic valve, kemudian di ICS 2 kiri untuk mendengar pulmonal valve, lalu turun ke ICS 4 untuk mendengar tricuspid valve, dan ICS 5 untuk mendengar mitral valve. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan S1, S2 reguler, tidak ditemukan yang murmur ataupun dialog. Oke, sekarang saya akan minta pasien untuk duduk untuk menilai bagian punggung pasien. Lalu jangan lupa untuk meminta pasien, Pak, tolong melipat kedua tangannya, Pak, menyilang. Ya, baik. Untuk inspeksi pada bagian punggung pasien, melihat apakah ada deformitas atau tidak, melihat juga apakah ada nafas retraksi atau tidak. Kita akan melakukan perkusi di kedua lapang paru pasien. Oke, baik. Hasil perkusi sonor di kedua lapang paru pasien tidak ditemukan adanya DAO. Lalu saya akan melakukan palpasi pada bagian punggung pasien dari tactile frenitus. Pak, minta untuk mengucapkan 77 ya, Pak. 77. 77. 77. 77. 77. 77. Oke. Hasilnya getaran teraba terasa di kedua paru pasien, simetris kanan dan kiri. Lalu sekarang saya akan melakukan chest expansion dari bagian belakang untuk menilai apakah ada nafas yang tertinggal atau tidak. Pak, boleh tarik nafasnya. Oke, nafas pasien simetris kanan dan kiri. Kemudian saya akan melakukan auskultasi. Tarik nafasnya, Pak. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafasnya, buang. Tarik nafas.
Dari hasil auskultasi terdengar suara vesikular di kedua lapang paru, tidak terdengar suara wheezing ataupun rongki. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen, dimulai dari inspeksi, melihat perut pasien dari bentuknya, apakah ada tampak cembung atau cekung, kemudian tampak ada frog belly atau tidak, frog belly appearance, lalu dilihat juga setelah itu lihat ada deformitas atau tidak, lebam atau tidak, bekas luka atau tidak. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada abdomen pasien di bagian 4 regio. Diletakkan selama 1 menit. Untuk mendengar bising usus normal 6-12 kali per menit dengan tidak terdengar suara metallic sound. Sekarang saya akan melakukan perkusi pada abdomen pasien di 9 regio. Pada hasil perkusi terdengar timpani di seluruh perut pasien. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi yang superficial untuk menilai apakah ada nyeri tekan atau tidak pada 9 regio. Sekarang saya akan menekan sambil bertanya pada pasien, Pak, kalau sakit bilang, dan kita harus melihat wajah pasien untuk menilai apakah pasien merasa kesakitan atau tidak. Sakit, Pak? Enggak. Dilakukan di 9 regio. Oke, sekarang saya akan melakukan palpasi dalam, deep palpation pada pasien untuk menentukan apakah ada terdapat massa atau tidak di 9 regio dengan menggunakan 2 tangan. Pada hasil palpasi dalam tidak teraba adanya massa pada 9 regio. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hepar, pembesaran hepar. Minta pasien untuk tarik nafas dan buang nafas. Pak, tarik nafasnya, Pak. Masuk, buang nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Oke. Hasilnya tidak teraba pembesaran hepar. Ya, sekarang saya akan memulai untuk melakukan pemeriksaan fisik bagian spleen untuk menilai apakah ada pembesaran spleen atau tidak, dimulai dari sias menuju umbilika. Pak, tarik nafasnya, Pak. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tidak teraba pembesaran spleen, Schuffner 0. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan special test, baru teman tes, dimulai dari bagian kanan dulu. Oke. Tangan bagian bawah yang menekan ke atas, dari pembesaran ginjal pada kanan dan kiri pasien. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness, dimulai dari medial, melakukan perkusi ke bagian lateral, abdomen, dari timpani sampai ketemu dal. Oke, sekarang minta pasien untuk miringkan badannya. Oke, pemeriksaan shifting dullness ditemukan pada pasien negatif. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ketuk CVA untuk meminta pasien sekarang untuk duduk. Sekarang saya akan melakukan ketuk CVA, costa standing angle,
meminta pasien untuk, Pak, ada nyeri, bilang ya Pak ya. Ya. Ada nyeri Pak? Enggak. Lakukan kedua sisi. Ada nyeri Pak? Sakit. Oke, berarti ketok CVA-nya negatif. Sekarang saya akan memeriksa bagian ekstremitas pasien, dimulai dari kaki pasien. Terus saya akan melakukan inspeksi pada kaki pasien, melihat apakah kaki pasien ada deformitas atau tidak, bekas luka atau tidak, tampak edema atau tidak, kemudian juga lihat pada bagian jari digitinya apakah ada deformitas atau tidak. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pembuluh darah pasien, dimulai dari dorsalis pedis, kanan dan kiri. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pembuluh darah pasien, dimulai dari dorsalis pedis, kanan dan kiri, untuk melihat dan merasakan apakah kedua kaki pasien pembuluh darahnya kuat angkat atau tidak, nadinya teraba atau tidak. Kemudian juga diperiksakan pada tibialis anterior, tibialis posterior. Lalu melakukan palpasi juga pada bagian tibialis untuk memeriksakan apakah ada edema, tungkai atau tidak. Tidak tampak edema. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian atas. Dilihat dari inspeksi dulu kanan dan kiri. Melihat apakah ada deformitas atau tidak, bekas luka atau tidak, ada nyeri atau tidak, ada tampak bengkak atau tidak. Itu kita melakukan CRT pada kedua tangan pasien untuk melihat vaskularisasinya baik atau tidak. Akan palpasi pada bagian arteriodialis, apakah nadi teraba kuat atau tidak, kemudian teratur atau tidak denyut nadinya. Lalu melihat juga, merasakan pada bagian akral tangan apakah teraba dingin atau hangat. Pemeriksaan fisik selesai dilakukan. Terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Silakan pakai bajunya kembali.